Alhamdulillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Panas, Bu? Alhamdulillah. Insyaallah panasnya berkah. Panasnya berkah insyaallah. 5 menit saja saya minta ya. Ya, Bapak dan Ibu jamaah Goldi Mulia Wisata yang dimuliakan oleh Allah. Di belakang saya ini terdapat gunung ya. Ini di depan ya. Gunung Uhud. Pernah dengar Gunung Uhud? Nah, Gunung Uhud mulai dari sini, lihat, sana sampai panjang ke sana. Itu namanya Gunung Uhud. Dan di belakang saya ini namanya Jabal Rumat. Apa? Jabal Rumat atau Bukit Pemanah. Ya. Perang Uhud. Pernah dengar? Perang Uhud sesuai dengan namanya berada di lokasi Gunung Uhud. Perang Uhud ini terjadi setelah Perang Badar. Ketika itu kaum kafir Quraisy ya, yang menyerang kaum muslimin ya, di Madinah itu terjadi pertama kali di Perang Badar. Dalam Perang Badar itu dikatakan kaum muslimin itu sangat sedikit dan kaum musyrikin itu lebih banyak sekali. Tetapi disitulah dimenangkan peperangan tersebut oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena dalam riwayat dikatakan Allah menurunkan malaikat dalam perang itu, membantu Rasulullah berperang melawan pasukan kafir. Nah, setelah peperangan Badar kalah, ya, kaum musyrikin ingin membalas dendam kembali. Merencanakan perang kedua, terjadi di bulan Syawal, yaitu bernama Perang Uhud. Dalam Perang Uhud ini perang yang sangat luar biasa strateginya. Dalam Perang Badar, itu Khalid bin Walid, itu salah satu panglima perang yang luar biasa strateginya. Dalam Perang Badar, Khalid bin Walid, ya, sahabat Nabi yang sebelumnya masih kafir, itu tidak ikut di Perang Badar. Namun di Perang Uhud, Khalid bin Walid ikut. Ya. Dalam peperangan tersebut dikatakan kaum musyrikin berjumlah 3.000 orang. Sedangkan kaum muslimin itu berjumlah 1.000. Namun 300 diantaranya itu terdapat orang-orang munafik yang ikut perang sampai tengah jalan pulang. Ketika itu Rasulullah menyarankan perang berada di dalam kota Madinah, dekat Masjid Nabawi. Ya, tapi para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kita berperang di luar Madinah, di perbatasan, agar kelihatan keren. Ya, namun Rasulullah ketika itu menjadi mufakat bersama, Rasulullah masuk ke dalam kamar dan memakai pakaian perang. Ketika itu para sahabat merasa bersalah. Merasa bersalah karena telah menyelisihi Rasulullah. Namun apa kata Rasulullah? Pantang sekali bagi seorang nabi ketika sudah mengenakan pakaian perang untuk mundur. Maka terjadilah perang di perbatasan Madinah, di Uhud ini. Nah, singkat cerita, dalam peperangan ini Rasulullah SAW ya, membuat strategi yang luar biasa. Yang pertama strategi itu Rasulullah menempatkan 50 orang pemanah di sini. 50 orang pemanah. Di mana pemanah ini sangat handal, lebih handal dari sniper yang sekarang pakai senjata. Dalam satu pemanah itu bisa melemparkan 5 anak panah dan itu kena tepat sasaran. Kalau matanya yang dia sasar itu kena matanya. Rasulullah menempatkan 50 pemanah di sini di Bukit Rahmat. Ketika itu kaum kafir Quraisy datang dari sana. Ya, Mekah berada di sana. Ya, jadi susunan perangnya di sini adalah umat muslimin. Di sana adalah Bukit Pemanah. Di Bukit Pemanah itu terdapat 50 pemanah. Dan Rasulullah dalam riwayat dikatakan ada di sana melihat pemantau perangnya ya. Nah, ketika perang berlangsung, ya, datanglah kaum kafir dari sana dan ini kaum muslimin. Diserang oleh kaum muslimin dan di situ baru diserang sedikit yang ada di Bukit Pemanah melempar anak panah, langsung mati itu 50 orang. Dilempar lagi, mati lagi kurang lebih sekitar 100 orang. Nah, ketika melihat strateginya Rasulullah, kafir Quraisy kocar-kacir, Pak. Kalah, ya. Kalah. Kalau dahulu orang kafir itu, orang berperang itu membawa harta ghanimah. Anak istrinya semua diajak. Ya. Ketika itu mereka lari kencang sekali, terbirit-birit karena mereka itu dipanahi dari atas dihujani. Nah, sebelum pasukan pemanah diletakkan oleh Rasulullah di sini, Rasulullah berkata kepada mereka, wahai pasukan pemanah, janganlah engkau turun apapun yang terjadi, menang atau kalah kecuali atas perintahku. Ya, kata Rasulullah mengatakan seperti itu. Namun apa yang terjadi? Ketika kaum muslimin menang, ya, pasukan kafir kocar-kacir, ya, lalu kaum muslimin itu langsung mengumpulkan harta ghanimah, ya, sebagian berserakan. Tiba-tiba di atas Bukit Pemanah mengatakan, yuk kita bantuin teman kita di bawah, karena harta ghanimahnya banyak berserakan. Kata Abdullah, ya, ini sahabatnya Rasulullah mengatakan, jangan, karena Rasulullah mengatakan jangan kita turun sebelum Rasulullah memerintahkan kita. Namun apa yang terjadi? Dalam riwayat dikatakan beberapa orang turun, hanya tersisa 5 sampai 7 orang sampai 8 orang, semuanya pada turun ke bawah mengumpulkan harta ghanimah. Nah, ketika itu Khalid bin Walid yang berada di sana melihat kelemahan, ya,
Karena Khalid bin Walid itu pandai membaca strategi perang ya. Apa yang membuat kaum muslimin menang? Dan ternyata Rasulullah menempatkan Bukit Pemana ini adalah kuncinya. Ketika itu Bukit Pemana turun ke pasukan. Khalid bin Walid melihat, langsung dia berputar. Langsung naik ke Bukit Pemana, dibunuhlah yang ada di atas, dan kaum kafir menguasai Bukit Pemana. Apa yang terjadi? Berbaliklah serangan itu. Begitu diserang dari atas, yang di sana dikejar malah balik. Jadi kaum muslimin berada di tengah dan terhempit. Akhirnya banyak sekali yang terbunuh. Ya, 70 syuhada yang wafat di perang Uhud dimakamkan di sana. Salah satu yang wafat di peperangan Uhud, paman Nabi, ada yang kenal siapa namanya? Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah adalah paman Nabi, encingnya Nabi. Ya, pamannya Nabi yang wafat, di mana dia wafat itu ditembak. Ditembak oleh orang suruhan dari Hindu. Dia ingin membalas dendam, dibunuh. Ya, dalam riwayat ketika sudah wafat ditembak, disilip oleh Hindu, diambil jantungnya dan dimakan. Sangat kejamnya itu zaman dulu. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa hikmah dari perang Uhud ini? Yang pertama, ya, terdapat pasukan munafik 300 orang. Nah, ini paling bahaya dalam Islam. Allah menciptakan neraka jahanam bukanlah buat orang kafir, bukanlah buat orang non-muslim. Dia mengenal Allah, dia mengenal Rasul. Allah memerintahkan, Rasul memerintahkan, tapi dikatakan ia sahadat tapi tidak sholat. Dia sahadat tapi dia tidak zakat, tidak puasa. Maka itulah yang disebut orang munafik. Orang yang mengatakan Islam tetapi dirinya tidak menjalankan Islam. Yang kedua, makna dari perang Uhud adalah di mana Rasulullah mengatakan, memerintahkan kepada pasukan pemana, janganlah engkau turun. Tapi yang terjadi apa? Mereka turun. Artinya apa? Mereka tidak mendengar perintahnya Rasulullah. Nah, coba diingat-ingat, ada tidak perintah Rasulullah yang kita tidak jalankan? Apa bedanya kita dengan mereka? Maka inilah kisah Uhud yang memberikan pelajaran kepada kita. Di sana tadi saya katakan ada makamnya Hamzah, Sayyidina Hamzah pamannya Nabi. Dahulu pernah terjadi banjir, Bu. Ya. 2013 nanti lihat YouTube. 2013 Madinah juga pernah terjadi banjir lagi. Jadi 2 kali terjadi banjir. Ketika ini tersapu semua sampai di sana di pemakaman sana itu sampai tersapu semua banyak jenazah. Ketika dilihat ada salah satu jenazah yang kelihatan di mana kakinya itu masih ada terdapat darah segar. Darah segar ya, darah seperti orang baru disilet. Ketika dilihat ternyata itu jenazahnya Hamzah. Maka benar yang dikatakan Rasulullah, orang yang mati syahid di jalan Allah, orang yang memperjuangkan agamanya Allah, ketika dia wafat dalam keadaan syahid, binatang apapun tidak akan bisa menyentuhnya. Ya, bahkan rayap sekalipun, tanah sekalipun tidak akan bisa menyentuhnya. Maka Allah jaga itu. Terbukti di tahun 2013 itu. Ya, maka inilah Uhud, Bapak dan Ibu sekalian. Insya Allah setelah ini kita akan berziarah ke sana. Ya, kita ucapkan salam sebagai penghormatan kepada mereka, orang-orang yang telah memperjuangkan Islam. Ya, baik, itu saja dari saya. Nanti akan berziarah dipimpin oleh Ustaz. Terima kasih.